Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menang. Kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak dapat memisahkan kasih Kristus dalam kita. Tidak dapat memisahkan kita dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemuliaan-Mu, Tuhan.
pujian. Kau yang layak ditinggikan. Terima hormat kemuliaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau tetap menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu? Selain menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Apa yang kau ingin Tuhan lakukan secara pribadi bagi engkau di pagi hari ini. Silakan dari hatimu yang paling dalam, katakan, Tuhan, ini aku perlukan ini. Aku percaya engkau sanggup melakukannya bagiku. Dia ada untuk setiap kita hari ini, dan dia ada untuk melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Dia mengasihi setiap saudara. Apapun masalah, apapun kebutuhan, apapun kerinduanmu, dia sanggup karena dia Bapa yang baik. Haleluya. Tuhan, dengarkan kerinduan umat-Mu hari ini. Mereka ada di hadapan hadirat-Mu. Mereka datang dengan hati yang haus dan lapar. Mereka datang dengan iman, dengan keyakinan penuh bahwa Engkau Bapa yang baik bagi mereka. Engkau sanggup melakukan segala hal dalam kehidupan mereka, dan dialah Tuhan. Engkau menolong setiap mereka hari ini, pribadi lepas pribadi. Tidak ada satu pun di antara mereka yang akan pulang dalam keadaan yang sama. Tapi waktu mereka pulang dari tempat ini, mereka pulang di dalam kelegaan yang Tuhan. Karena Engkau bekerja di dalam kehidupan setiap mereka. Pintu terbuka bagi mereka, kesembuhan terjadi bagi mereka, pemulihan terjadi bagi setiap mereka yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami dengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara. Ajar kami, tegur kami, didik kami, nasihati kami ya Allah. Kami siapkan hati kami untuk meresponi firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami mampu mengerti, dan terlebih kami mampu hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Allah. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Ya. Shalom. Ya, saya kasih selamat dulu untuk Bapak Ibu Saudara luar biasa ada di tempat yang baru ini, karena saudara orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan dulu untuk masing-masing. Haleluya. Ada yang belum kenal sama saya? Kalau ada tolong angkat tangan supaya saya perlu perkenalkan diri atau tidak perlu? Belum? Oh, masih ada yang belum kenal sama saya. Ya, padahal saya ini orang terkenal loh, harusnya dikenalin. Iya, saya paling terkenal dalam rumah saya, semua pasti kenal. Oke, saya namanya Fajar Mambori. Saya punya teman seperjuangan dua orang yang saya anggap selain Pak Tony dan Selani. Ya, ada saya lihat Pak Kuri di depan ini sama Pak Jeffrey. Ini mereka berdua ini teman saya main bola dulu, benar nih ya. Kami habis ibadah hari Minggu itu pasti kami ke pantai main bola. Dan Pak Kuri ini paling senang habis main bola dia naik kelapa. Saya selalu ingat waktu itu ya. Jadi kami makan kelapa, dan saya paling ingat Pak Kuri ini dulu kerja di kapal apa itu? Wih itu dulu di apa? Pokoknya setiap dia pulang dia bilang, Pak, kita ke kapal, ambil ikan dan ambil kepiting. Jadi kalau dia pulang turun dari kapal, kita rebus kepiting itu bisa satu karung. Iya, bukan kepiting kerata waktu itu ya, yang kepiting laut dalam itu luar biasa sekali. Tapi saya lama sekali baru ketemu dengan Pak Kuri hari ini ya, dan dia tetap muda seperti dulu, ganteng. Nah, sekarang saya rasa dia lebih ganteng dari saya sekarang. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya kita belum perkenalkan nama ya, lupa lagi. Iya, saya namanya Fajar, asli dari Toraja. Jadi di sini saya lihat ada saudara saya dari Toraja, beberapa saya sudah kenal, tapi saya besar di Ambon. Jadi ya saya mungkin lebih cocok disebut orang Ambon kalau kebiasaannya. Tapi orang selalu bilang saya ini orang Jawa. Kalau lihat saya bilang katanya pasti orang Jawa. Ya, dan saya memang tinggal di Jawa kurang lebih 7-8 tahun di Jawa Barat. Ya, saya menikah dengan gadis priangan orang Jawa Barat, ya, dan sekarang ada di Sorong. Saya di Sorong sejak dari tahun 2000 sampai sekarang 23, sebentar lagi 24. Karena saya ingat waktu itu saya datang itu pas bulan Februari. Jadi beberapa bulan dari ke depan saya 24 tahun ada di Sorong. Jadi kalau sekarang saya bukan lagi orang Ambon, tapi saya orang Papua, karena hidup saya paling lama di sini 24 tahun ada di Papua. Anak saya 3, ya, 1 sudah pulang duluan, anak laki-laki yang pertama, ya masih ada 2 cewek, ya, 1 ada di Taiwan, 1 ada di Sorong.
Ya, yang paling kecil sekarang 15 tahun. Ya, yang kedua 18 tahun. Yang di surga itu sekarang sudah harusnya 22 tahun. Ya, tapi dia udah finish duluan dan dia sedang menunggu kita untuk sampai ke sana. Jadi saya tidak pernah merasa kehilangan karena bagi saya, ya, dia sedang menantikan saya di sana dan satu kali pasti akan ketemu lagi. Jadi saya tidak terlalu sedih sekarang. Dulu awal-awal sedih, tapi sekarang sudah tidak terlalu. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca. Ya, saya melayani di GKPB Solo, ya, dan saya juga di Majelis Pusat sekarang sebagai ketua 2 di sini kita. Ya, jadi pelayanan saya 4 tahun terakhir menggembalakan jemaat di Sorong sekaligus jemaat di Ambon, dan 2 tahun terakhir ya menggembalakan jemaat di Sorong dan juga jemaat yang ada di Kalimantan. Jadi saya masih pulang pergi ke Kalimantan juga sekarang ya untuk pelayanan saya. Oke, kita baca Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang mau lebih kenal ya nanti setelah ini kita bisa nongkrong ngobrol lebih dalam itu juga boleh ya. Oke, Efesus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Saudara boleh ikut di depan, sudah lebih cepat kita bisa ikuti sama-sama. Oke, Efesus 4 ayat 1 dan 2, 3, ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu berhati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, bagi saya agak sedikit ganjil ayat ini. Karena ayat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 2, jemaat Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa. Ketekunan mereka, kesabaran mereka, kerja keras mereka itu luar biasa sebagai gereja. Ya, cuma Tuhan mencela mereka karena dikatakan di sana mereka kehilangan kasih mula-mula. Tetapi mereka adalah orang yang begitu sungguh-sungguh. Jemaat ini luar biasa, kerja keras mereka luar biasa. Tetapi ayat ini berkata kepada mereka, ya, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara bisa ketemu ganjilnya di situ. Orang yang setia, orang yang tekun, orang yang kerja keras, tetapi diingatkan supaya ya hidup mereka berpadanan dengan panggilan mereka. Berarti di mata Paulus ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Dan yang kurang itu adalah hidup mereka tidak berpadanan dengan panggilan hidup mereka. Dan saya katakan, inilah perangkap bagi gereja pada masa sekarang ini. Gereja bisa kerja keras, tapi belum tentu mereka hidup berpadanan dengan panggilan Kristus dalam hidup mereka. Ya, inilah jebakan bagi gereja zaman sekarang. Gereja merasa bahwa mereka kerja buat Tuhan, mereka berkorban untuk Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak lagi sepadan. Ya, tidak lagi Bapak Ibu Saudara sesuai, tidak lagi berpadanan. Berpadanan itu artinya sesuai, artinya serasi, artinya sejalan. Dan salah satu jebakannya adalah kalau gereja fokus kepada hal-hal yang tidak terlalu penting secara rohani, mereka akan merasa mereka kerja keras, tapi di mata Tuhan mereka tidak bekerja keras. Halo. Dan itulah sebabnya kita harus hati-hati sebagai gereja. Karena salah satu cara setan bekerja adalah membuat gereja supaya gereja berpaling dari panggilannya di tengah-tengah dunia. Iblis akan selalu berusaha bagaimana caranya membuat gereja supaya gereja menyimpang, supaya gereja tidak selaras dengan panggilan gereja di tengah dunia, supaya gereja punya kehilangan dampak, supaya gereja kehilangan kuasa.
Karena dia tahu kalau gereja ada di dalam panggilannya, gereja itu akan menggoncangkan kerajaan kegelapan. Dan sekarang gereja puas tanpa berdampak bagi kerajaan kegelapan. Yang penting gedung bagus, yang penting kita banyak, yang penting fasilitas banyak, bagus, gereja puas dengan hal itu. Tetapi mereka tidak berdampak bagi kerajaan kegelapan. Kenapa bisa terjadi? Karena gereja tidak lagi berpadangan dengan panggilan mereka. Itulah sebabnya kepada jemaat Efesus, Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala jeripayamu, aku tahu kerja kerasmu. Tapi melalui Paulus Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka berpadangan dengan panggilan hidup mereka. Gedung kita perlu, tapi itu bukan tujuan kita bergereja. Itu alat untuk kita bergereja. Ibadah perlu, tapi ibadah bukan tujuan kita bergereja. Ibadah itu sarana untuk membangun gereja yang sesungguhnya. Jadi jangan kita puas dengan ibadah yang bagus, ibadah yang luar biasa. Karena itu adalah sarana untuk membawa kita kepada tujuan. Jadi tidak boleh berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama seperti orang kuliah, sekolah, jangan puas kalau saudara udah punya gelar. Karena seharusnya saudara, gelar itu adalah sarana untuk membawa saudara untuk masuk di dalam kehidupan yang lebih mapan, lebih baik daripada yang lain. Betul atau tidak? Jadi jangan bangga dengan gelar, tapi hidupmu gak mapan, hidupmu gak apa. Iya kan? Karena itu bukan kesuksesanmu. Sukses kalau engkau sudah mencapai kehidupannya apa? Yang berhasil, yang mapan dalam hidup saudara. Demikian juga dengan gereja, dengan kita hidup bergereja ini. Ya, kenapa saya ingin sampaikan ini? Saya tahu Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam semangat yang luar biasa. Saudara bisa membangun gedung pada ini. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita berhenti di sini. Amin. Karena ada panggilan yang mulia dari Allah bagi hidup kita. Dan itulah yang harus kita kejar. Dan itulah yang harus kita capai. Amin. Ya, kami juga di Sorong sedang membangun. Bahkan kami sudah lama sekali membangun. Saya sudah selesai sampai sekarang. Ya, orang selalu bilang gini, kenapa gedungmu nggak selesai? Saya bilang sih, bagi saya gedung soalnya bukan prioritas utama. Jadi kalau saya ada, saya bangun. Kalau tidak bangun. Kenapa? Karena yang paling penting bagi saya adalah membangun gereja, yaitu orang percaya yang ada di dalam gereja, dalam gedung. Ya, jadi bagi saya nggak apa-apa. Gedung saya ini nggak selesai, yang berikut bisa lanjutin kalau saya sudah tidak ada. Nggak apa-apa, kapan jangan selesai. Tapi yang paling penting adalah gereja, yaitu kehidupan di dalamnya terus terbangun dari hari ke hari. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat. Kalau begitu, apa itu panggilan kita? Kita perlu, panggilan kita itu apa? Nah, ini saya rasa saya ngomong ini hal-hal yang dasar sekali, tapi dasar ini kadang-kadang orang melupakan. Dan kalau kita lupa dasar itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya dasar keliru, pasti bangunannya jadi kelansar. Betul atau tidak? Dalam ilmu bangun gedung itu, dasarnya itu menentukan semua apa yang ada di atasnya. Jadi dasar itu nggak boleh salah. Karena kalau dasar salah sedikit, melenceng sedikit, maka semua ke atas juga akan ikut melenceng. Ya kan? Itulah sebabnya kehidupan kekristenan ini dasarnya harus benar, dasarnya harus tepat, supaya semua yang kita bangun di atas hidup kita ini itu tepat. Nah, banyak orang mau membangun tapi tidak mau mulai dari dasar, mau mulai di atas. Makanya banyak orang mau melayani tapi tidak banyak orang mau belajar. Itu kan di zaman sekarang kan begitu kan? Banyak orang itu mau melayani tapi tidak siap untuk belajar. Pertanyaan saja, jangankan melayani di gereja, di restoran aja kita mau belajar. Mau kita mau jadi pelayan di restoran aja, harus ada belajar dulu, latihan dulu. Betul atau tidak? Ya kan? Pelayan di restorannya agak berkelas sedikit itu, semua pelayannya harus di-training dulu. Dia harus tahu dulu bagaimana dia harus melayani, baru boleh. Tapi di gereja banyak orang mau melayani tanpa persiapan. Artinya banyak orang menganggap gereja lebih rendah dari restoran. Kalau saudara berpikir demikian, berarti saudara menganggap gereja itu lebih rendah daripada itu. Bahwa gereja harus lebih daripada itu. Amin. Semua orang harus melayani dan semua orang harus didorong untuk melayani. Tapi juga harus dikasih tahu
bahwa supaya engkau bisa melayani dengan cara yang baik dan benar, dasarmu harus benar dulu. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kalau mau melayani dasarmu harus benar. Kasih tahu. Sekarang kita melihat panggilan kita itu apa. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya rasa ayat ini ayat hafalan, jadi nggak usah dibuka. Ya, pelajaran hidup berjemaah. Hafalan di pelajaran hidup berjemaah. 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang besar. Ayat inilah yang orang terjemahkan sebagai eklesia atau gereja. Ya, eklesia dari bahasa Yunani dari 2 suku kata, yaitu ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Berarti eklesia itu adalah dipanggil keluar. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang meresponi panggilan Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia untuk memanggil kita keluar dari kegelapan untuk hidup di dalam terang Allah. Dan itulah gereja. Ya, jadi panggilan kita yang pertama, kalau kita harus hidup berpadangan dengan panggilan ini, berarti hidup setiap kita yang mengaku sebagai bagian dari gereja Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, hidup kita harus sesuai. Kita semua harus menjadi sebuah komunitas yang baru, yaitu kumpulan orang-orang yang telah keluar dari kegelapan dan sedang hidup membangun kehidupan di dalam terang Allah. Kalau saudara dan saya ada di dalam gereja, tapi hidupmu masih di dalam kegelapan, tidak berpadangan dengan panggilan itu, tidak sesuai dengan panggilan itu. Jadi kalau saudara dan saya ada di dalam gereja, supaya hidup kita berpadangan dengan panggilan itu, saudara dan saya harus hidup di dalam terang. Amin. Artinya apa? Kita sedang ada di dalam sebuah proses di mana kehidupan kita terus diperbaharui, terus diterangi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan itulah kehidupan kekristenan. Jadi gereja ini, gedung ini tidak ada artinya kalau saudara yang ada di dalamnya hidupmu tidak bertambah terang dari waktu ke waktu. Tidak ada gunanya. Kalau kita ada di dalam gereja ini, tapi di dalam kita bekerja, kita nggak ada bedanya dengan orang yang ada di dalam kegelapan. Mereka hidup tidak jujur, kita juga hidup tidak jujur. Mereka hidup ya tidak adil, kita juga tidak adil. Berarti kita nggak ada di dalam panggilan itu. Hidup kita nggak berpadangan dengan panggilan itu. Dan berapa banyak orang yang ada di dalam gereja sekarang hanya mengamankan, ada untuk mengamankan hidup mereka di dalam kegelapan. Apa maksud saya? Mereka sadar mereka buat sesuatu di dalam kegelapan, buat sesuatu yang salah, dan mereka menganggap kalau mereka ada di gereja itu supaya bisa menyelesaikan apa yang mereka buat di sana. Halo, saya lihat di sini banyak profesi-profesi muda. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara orang yang luar biasa dipanggil oleh Tuhan, dan biarlah hidupmu berpadangan dengan panggilanmu, supaya kau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Banyak di sini, ya, profesi-profesi muda. Saya dengar banyak dosen, banyak apa, ya, pegawai negeri apapun. Ingat, hidupmu harus berpadangan dengan panggilanmu, harus sesuai dengan panggilanmu. Amin. Katakan sama-sama, hidup saya harus sesuai dengan panggilan saya. Saya harus hidup untuk panggilan saya. Karena kalau tidak, berarti kita menyia-nyiakan karya Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya menyia-nyiakan, tapi kita membuat Yesus jadi sendiri. Karena yang Yesus butuhkan, pujian kita dia senang dengar. Tapi pujian yang dia dengar, saudara tahu pujian yang menyenangkan bagi Tuhan? Bukan suara yang bagus, bukan pujian dengan gaya yang histeris, bukan. Tadi pujian yang menyenangkan Tuhan adalah pujian dari seorang yang terus memberikan hidupnya untuk dibaharui di hadapan Tuhan.
Tidak peduli suaramu kiri atau kanan, bengkok atau lurus, tidak peduli. Tapi kalau hidupmu dari hari ke hari semakin berpadangan dengan panggilannya, pujianmu, penyembahanmu akan menjadi kesukaan bagi Allah. Amin. Kan Tuhan bilang begini, kalau kau ada masalah, mau bawa kapan persembahanmu, tinggalin dulu. Kalau hidupmu nggak beres, tinggalin dulu. Kenapa Tuhan suruh tinggalin dulu? Karena percuma. Kalau kau bikin begitu, Tuhan yang sabar mendengar. Jadi kau bereskan dulu. Kalau kau bereskan, saya suka untuk mendengarnya. Itu maksud Tuhan. Saya suka untuk menerimanya. Kamu kau bereskan dulu. Ya. Dan sekali lagi, apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita harus berpadangan dengan panggilan kita. Panggilan kita yang pertama apa? Keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang Allah. Ya, ini bukan hanya hidup di dalam bergereja, tapi hidup dimanapun kita ada. Jadi jangan kita berpikir hidup gereja itu dan hidup di sekuler itu berbeda. Itu keliru. Itu cara setan menjebak kita untuk hidup di dalam dua kepribadian yang berbeda. Makanya banyak orang sekarang kepribadiannya berbeda. Di gereja begitu sopan, tapi di luar gereja begitu kasar. Di gereja begitu lembut, ya, dengan kata-kata yang rohani, shalom. Pakai apa lagi? Pakai eho, shalom. Bergetar sedikit, ya, shalomnya itu, ya. Saya ini nggak terlalu sering ngomong shalom gitu, ya. Karena apa artinya shalom, saudara tahu? Apa? Damai sejahtera bagi kami. Ya, yang herannya adalah apa? Datang ngutang tapi pakai shalom. Shalom, Pak Pendeta, shalom. Pokoknya silakan masuk. Masuk. Shalom itu artinya apa? Kau datang bawa damai. Kalau kau datang tidak bawa damai, jangan bilang shalom. Shalom itu artinya apa? Kehadiranku membawa damai bagi engkau. Itu shalom. Jadi kalau datang mau marah-marah orang, nggak usah pakai shalom. Langsung ketok pintu. Sorry bro, ini ada masalah. Langsung aja. Jadi jangan pembukaannya shalom. Karena bagi saya, kalau saudara bilang pembukaannya shalom, berarti itu kabar baik. Iya dong. Jadi kan pendahuluan itu harus sesuai dengan isi. Jangan pendahuluan isi beda. Ya, pendahuluan itu menentukan isi kan. Jadi supaya orang tanggap. Jadi kalau saudara udah buka dengan kata shalom, berarti pastikan seluruh perkataanmu ke depan akan memberikan damai bagi orang itu. Amin. Iya. Jadi ya, mudah-mudahan dari sekarang mulai selektif di dalam menggunakan kata shalom. Benar nih. Oke. Nah, sekarang, jadi dikatakan dipanggil untuk hidup di dalam terang. Ayat 10-nya bilang apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk apa? Keluar dari kegelapan, ada di dalam terang Allah. Menjadi apa? Sekarang menjadi umat Allah. Ada status yang melekat di dalam diri kita sekarang, dan status itu adalah umat Allah. Jadi kalau saudara dan saya umat Allah itu artinya apa? Kepunyaan Allah, yang dikasihi Allah. Ya, sekarang katakan yang tadi tidak dikasihi, sekarang dikasihi. Saya dan saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Dan karena saya dan saudara orang yang dikasihi Allah, berarti saya harus melihat orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang ada di dalam gedung gereja ini, sebagai orang yang setara, yang sederajat dengan saya, yang sama dengan saya. Berarti apa? Hukumnya wajib untuk saya hargai dan saya hormati. Berapa banyak gereja sekarang tidak hidup saling menghormati satu dengan yang lain, tapi saling menjatuhkan, menjelekkan satu dengan yang lain. Itu bukan panggilanmu. Saudara dipanggil menjadi umat Allah. Kalau saya umat Allah, saudara umat Allah, saudara dan saya setara. Sebagaimana saya pengen dihormati, berarti saudara juga
Saya tahu saudara juga butuh untuk dihormati dan dihargai. Sebagaimana saya tidak suka untuk dihina, direndahkan, dilecehkan, demikian juga saya tahu saudara juga layak untuk diperlakukan dengan cara yang demikian. Sehingga saya tidak akan memperlakukan saudara dengan hal itu. Itulah panggilan kita. Jadi kalau gereja orang saling menggosipkan, saling menjelekkan satu dengan yang lain, itu namanya tidak berpadanan dengan panggilan. Saling merugikan satu dengan yang lain, tidak. Makanya Yesus memberi contoh teladan bagi kita dalam hidup bergereja. Ya, Yesus katakan, aku datang bukan untuk melayani tetapi untuk melayani. Kenapa kita harus saling melayani? Saya mau tanya, orang melayani itu kenapa? Pelayanan itu selalu diberikan kepada yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, betul kan? Saya melayani karena saya menganggap dia lebih tinggi. Kenapa kita harus menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita? Karena dia adalah umat Allah yang berharga, yang harus kita layani. Makanya kita harus saling melayani satu dengan yang lain, karena kita semua ini adalah orang yang berharga. Saya memandang saudara sebagai pribadi yang berharga, saya melayani saudara. Tapi demikian juga saudara memandang saya sebagai pribadi yang berharga, karena kita sama-sama umat Allah, berarti saudara juga wajib untuk melayani saya. Itu cara kita memandang satu dengan yang lain, dan itulah yang disebut dengan hidup bergereja, dan itulah panggilan kita di dalam gereja Tuhan. Katakan kiri kananmu sekarang, ya saya akan belajar melayani engkau. Amin. Iya. Jadi kalau begini, kalau semua gereja punya pemahaman berpadanan dengan panggilan, gereja itu aman, tidak ada ribut itu. Tidak ada masalah. Amin. Ya, tapi di sini saya lihat ini tidak ada masalah. Wajah-wajahnya wajah biasa semua. Ya, iya, senyumnya aja luar biasa semua. Ini bebas dari masalah. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Yang kedua apa? Kita ini dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kembali kepada Efesus tadi, ayat yang kedua. Efesus 4 tadi ayat 1, ya, kita berpadanan dengan panggilan itu. Yang kedua, ayat 2 dikatakan ini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa kita harus hidup selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar? Karena itulah pribadi daripada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dan belajarlah daripadaku. Sebab apa? Aku lemah lembut. Amin. Ya, artinya saudara dan saya ini dipanggil untuk hidup dengan karakter Kristus. Ya, ini yang disebut dengan murid. Makanya Tuhan bilang itu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau di dalam perjanjian lama kita selalu menggunakan kata umat Allah. Tapi Yesus lebih membuat status kita bukan hanya sekedar sebagai umat Allah, tetapi menjadi murid Kristus. Nah, apa yang Yesus ingin tekankan di sana? Ya, kalau umat Allah itu hanya karena anugerah kita dipanggil, kita tinggal, kita mengambil keputusan, kita langsung jadi umat. Tapi kalau jadi murid, saudara dan saya harus melewati yang namanya proses. Jadi kita ini umat Allah yang bukan hanya umat, tapi juga adalah murid. Berarti saudara dan saya harus melewati yang namanya proses. Dan proses itu namanya proses pendidikan. Amin. Ya, murid itu kan artinya, makanya selalu disebut dengan sekolah itu, dunia sekolah itu disebut sebagai dunia pendidikan. Kenapa nggak disebut dunia belajar, tapi dunia pendidikan? Karena belajar itu hanya bagian kecil dari namanya pendidikan. Hanya salah satu poin dari yang namanya apa?
Pendidikan, sekalipun di sana kita belajar, tapi pendidikan itu ya mencakup banyak hal di dalamnya. Sini kan banyak dosen, pasti lebih paham dari saya, iya kan? Tapi tanpa kita sadar sekarang dunia pendidikan kita lebih cocok disebut dunia belajar. Karena sekarang orang cuma belajar tapi tidak lagi dididik. Karena kalau bicara soal belajar itu tentang pengetahuan. Tapi kalau didik itu termasuk pengetahuan, karakter, dan kepribadian, moral semua ada di sana. Dunia pendidikan kita sekarang sudah merosot menjadi dunia belajar. Makanya banyak orang lulus dari perguruan tinggi, lulus UI dengan titel yang tinggi-tinggi, tapi ilmunya, pengetahuannya yang cuma banyak, karakternya nggak baik. Karena nggak dididik. Betul kan? Kayak saya cocok jadi dosen juga. Ada peluang nggak di sini? Saya tahu kayaknya bisa jadi dosen. Ya. Jadi Efesus pasal 4 ayat 2 bilang, hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Dan ini adalah karakter Kristus. Artinya kita ini dipanggil untuk hidup di dalam karakter Kristus, kepribadian yang sama seperti kepribadian yang dimiliki oleh Kristus. Jadi orang Kristen yang tidak bertambah, tidak bertumbuh di dalam karakter Kristus itu tidak sepadan dengan panggilannya. Karena saya dan saudara dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Coba ayatnya saya nggak tulis di sini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara boleh buka sama-sama. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 6. Di slide-nya tidak ada. Dia terlupakan tadi. Ini baru ada ingatkan. Maafkanlah aku, hai kekasih-kekasihku. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. 3 iya. Siapa berkata ia adalah dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara paham ayat itu? Perlu dijelaskan? Saya rasa tidak perlu itu. Itu jelas sekali kan? Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Tidak mengaku, ya udah nggak apa-apa. Oh, saya suruh malaikat catat sekarang biar perjelas. Itu malaikat dia. Saya mau tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, berarti saudara tahu? Saudara tahu konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya, nah, ayat itu kita modifikasi sedikit. Ya, ini bukan rubah Alkitab supaya penting buat kita. Ya, karena saya ada di dalam dia, maka saya wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 3 ya. Ada kayaknya berat sekali mau ngomongin ayat ini. Ya, sekali lagi 3 ya. Karena saya ada di dalam dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu tujuan gereja, itu panggilan kita di dalam bergereja. Jadi bukan hanya dipanggil untuk memuji lompat-lompat, bukan. Itu bagus, itu luar biasa. Bukan hanya dipanggil untuk kita kumpul-kumpul, iya, bukan ya, itu boleh, itu bagus semuanya. Tapi lebih daripada itu, yang Tuhan mau adalah saya dan saudara wajib hidup di tengah-tengah dunia ini seperti Kristus telah hidup. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia tahu kita sudah ada, murid-muridnya sudah ada yang hidup sama seperti dia. Sehingga melalui dia dunia bisa tahu kenal siapa itu Kristus. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira coba lihat orang yang ada di kursi saudara. Tolong lihat. Sudah lihat? Sudah tahu dia bernama? Dia pakai baju apa? Tahu dia? Tahu yang duduk di kursi saudara, penjelasnya. Yang duduk di kursimu, lihat dia baik-baik. Saya mau tanya sekarang,
Kira-kira kalau dia jalan kemana-mana, orang bisa kenal Kristus enggak melalui dia? Kalau dia di tempat pekerjaan, kira-kira orang bisa tahu enggak Kristus? Karena dia bekerja. Halo? Kalau belum, tolong bilang dia, bro, hari ini bro dengar baik-baik. Kalau kau ada di dalam dia, kau wajib hidup sama seperti Kristus dari itu. Kristus sudah di surga, tapi kau ada, biar melalui kau orang bisa kenal Kristus. Amin. Jadi harus selalu bilang sambil. Saya suka bicara sama diri saya, sama seperti Daud suka bicara sama diri. Jadi ayat-ayat ini kita bisa modifikasi supaya ayatnya berbicara secara pribadi buat kita. Ini kan berbicara secara umum, supaya dia berbicara secara pribadi seperti kayak tadi. Karena saya ada di dalam dia, saya wajib hidup sama seperti dia dalam hidup. Ya, jadi saya suka bilang, Fajar, kau ada di dalam dia, kau tahu, kau harus hidup sama seperti dia. Kenapa gereja zaman sekarang tidak terlalu menarik bagi dunia? Karena gereja itu zaman sekarang hanya mampu memperlihatkan aktivitas rohani, tapi tidak mampu menunjukkan kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia. Halo, tolong koreksi kalau saya salah. Tapi itu pandangan saya. Zaman sekarang gereja itu hanya mampu menunjukkan aktivitas-aktivitas rohani, yaitu pujian, penyembahan, ibadah, mujizat. Ya, mujizat boleh, tapi mujizat itu saudara lihat di dalam Alkitab, mujizat itu tidak banyak membuat orang tertarik kepada Kristus. Karena banyak orang mengalami mujizat, mereka lupa Kristus. Betul kan? Jadi jangan heran zaman sekarang, dari zaman Yesus pun begitu. Makanya ingat 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Waktu mereka pulang, kita bilang apa? Semuanya sembuh, betul atau tidak? Tapi cuma satu yang balik bersyukur kepada Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Tadi bukan semuanya tadi, kalian semua tadi 10 itu sembuh. Lalu yang 9 mana? Kan begitu kan? Itu sifat manusia. Jadi ya bagi saya mujizat itu ya perlu juga sih bagi saya. Karena tanpa mujizat pun ya kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Ya. Dan gereja hanya sedang mempertontonkan aktivitas rohani, tapi gereja tidak memperlihatkan kehidupan Kristus. Padahal itulah panggilan kita. Itulah sebabnya ini yang disebutkan. Kenapa jemaat yang ada di Efesus ditegur oleh Paulus? Kalian udah kerja keras, semua yang kalian lakukan udah bagus. Ya usahamu udah bagus semua, tapi hidupmu tidak berpadangan dengan panggilan. Karena seharusnya ya di balik semua kerja kerasmu itu, ya orang bisa melihat Kristus. Amin. Dunia bisa melihat Kristus. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya umat kepunyaan Allah sendiri yang telah memang supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya apa? Kita mengalami karya Tuhan, kasih Tuhan, dan kita beritakan itu. Coba sekarang Natal, Natal sekarang ini saya tuh punya undangan Natal mungkin dari tanggal 1 tiap hari ada selalu, tapi hampir tidak bisa datang. Benar, sampai tidak datang. Kenapa? Saya nggak terlalu tertarik. Bukan karena saya sombong, karena apa? Bayangkan teman-teman kalau undang Natal, saya Natal sebenarnya kurang kali, pas kurang kali ini ada bagi panggang. Jadi kalau undang saya di Natal kan ada bagi panggang. Benar nih? Kok pasti apa? Saya Natal sebentar, potong 5 ekor. Jadi cerita Natal itu adalah berapa yang dipotong. Saya mau tanya sekarang, kalau ada Natal tanpa makan, kira-kira apa kata dunia? Halo? Kira-kira saudara bisa bayangkan kata dunia sekarang kalau ada Natal tanpa makan? Ini kok bikin Natal? Masa Natal begini?
Tapi coba kalau kau potong 10 ekor. Wih, Natal. Tuh makan, buru sampai tuh mau mati-mati. Makanya saya kemarin ke Kalimantan, baru saya harusnya dari Sabtu ini dari sini, tapi saya pikir kemarin sama saya 2 hari dan saya pulang ke Sorong dulu, ya baru saya ke sini. Ya, saya bilang sama mereka, saya kasih tahu sama mereka, saya mau tanya, apa cerita indah tentang Natal dari tahun ke tahun? Sini sana merayakan Natal lebih dari 50 kali, 50 kali merayakan Natal. Bisa sendiri. Berarti semuanya lebih muda dari saya. Adik-adik semua nih. Sorry adik-adik. Oh ada. Ya. Karena saya udah 50 kali minimal merayakan Natal. Tapi saya mau tanya, dari 50 kali, 30 kali, 40 kali yang kau merayakan Natal, apa cerita indah tentang Natal? Saya coba survei. Jawaban paling tinggi adalah apa? Cerita paling indah di dalam Natal adalah berkumpul dengan keluarga. Saya tanya. Kemudian yang berikut. Ini survei kecil-kecilan saja saya buat. Kemudian yang berikut apa? Apa cerita indah dalam Natal? Ya, suasana. Ya, kumpul dengan teman-teman, jabat tangan. Ya, yang ketiga, makan-makan. Saya tanya, kira-kira kalau Yesus yang tanya, kira-kira saudara tahu perasaan Yesus? Kira-kira saudara jadi Yesusnya? Enggak usah Yesus, kita anda kita jadi Yesusnya. Kira-kira apa perasaan kalau itu cerita indahnya dari pengorbananmu yang begitu besar, tapi cerita indahnya coba kumpul keluarga. Saya rasa tanpa Yesus pun kita bisa kumpul keluarga. Makan-makan bisa semuanya. Jadi artinya kalau kita buat Natal kita seperti itu, berarti kita telah mengkerdilkan ya karya Kristus di dalam Natal yang mulia dan yang besar itu. Kita mengkerdilkan. Dan ini ironis bagi gereja. Tapi gereja tidak peduli dengan itu. Karena gereja bukan ada lagi untuk bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi bagaimana menyenangkan orang di sekitar. Gereja menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan Tuhan. Padahal gereja ada untuk mengajak jemaat untuk menyenangkan Tuhan. Saya awal-awal di Sorong, Natal kali ini tidak ada. Bagaimana Pak gereja tidak ada Natal? Tahun lalu saya bilang, Natal kita tahun ini bagaimana? Kalian paling suka di dalam Natal itu apa? Kalian bahagia apa? Oh kami bahagia Pak, kalau beli baju baru, beli baju baru, makan. Oke, kalau begini sekarang, bisa nggak Natal kita tahun ini? Bukan kita membahagiakan diri kita, tapi kita membahagiakan orang lain. Bagaimana caranya? Uangmu yang biasa kau belikan baju baru di tahun kemarin, berapa jumlahnya? Satu keluarga berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang kau cari keluarga dan kau belikan baju baru supaya mereka bahagia di dalam Natal. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Ini pendeta yang suruh mau nggak deh? Akhirnya belakangan, ya Pak, mau Pak. Dan tahun lalu kami lakukan itu. Jadi masing-masing kami cari keluarga, satu keluarga yang kami cari. Ya, yang kami tahu mereka tidak menikmati sukacita yang seperti kami. Kami ajak mereka, ya saya dengan anak-anak saya, kami panggil satu keluarga, mulai dari omanya, suaminya, mamanya, anak-anaknya, ada berapa? Kami bawa ke Sagam. Kamu beli baju satu, sepatu satu, baju satu, sepatu satu. Setelah itu kami ajak makan. Ya, konsekuensinya. Natal kami tidak bikin kue, tidak ganti horden, tidak cat rumah. Tema Natal kali ini bagi saya luar biasa. Natal PGI, Natal bersama kali ini. Lukas pasal 2 ayat. Ya, bilang apa? Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara mau belajar Natal, itulah Natal pertama dan itulah deklarasi tentang Natal. Tidak ada apa-apa, tapi malaikat berkata,
kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Inti dari Natal, ada kemuliaan bagi Allah dan ada damai sejahtera di bumi. Tanpa ada kemuliaan bagi Allah dan tanpa ada damai sejahtera di bumi, itu bukan Natal. Belum? Ya, jadi tanpa ada kemuliaan, tanpa ada damai sejahtera, itu bukan Natal. Kau mau potong berapa? Kenapa? Jadi itu bukan Natal masalah. Ada kemuliaan bagi Allah dan ada damai sejahtera bagi bumi. Makanya saya gereja tidak pernah undang gereja-gereja mau bikin Natal, undang gereja ini, undang pendeta ini, undang ini. Mereka bilang teman-teman saya aktif di kumpul dengan teman-teman. Kok ini Natal kan tenang dong, kita kan bilang, kok nanti tambah gemuk, kok semalam terus begitu. Jadi apa? Kami punya Natal tiap tahun, kami undang orang yang kami anggap mereka tidak bisa. Tahun ini kami target 50 orang, 10 orang. Diseleksi, jangan cuma salah bawa, tapi pastikan. Jadi pastikan ada 50 orang yang tidak membawa Natal kali ini. Jadi pendeta-pendeta pas diundang, ngapain? Mereka udah tiap malam makan terus. Ada yang 5 ekor, ada yang 10 ekor, ada ekor, kaos. Ya, sorry saya agak sedikit curhat. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini kenyataan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Karena kita bicara di sini supaya gereja berpadan dengan panggilan. Amin. Itu yang gereja. Kita nggak usah merasa kecil karena kita tidak seperti yang orang lakukan. Tapi yang penting kita ada melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Jadi dikatakan di sini. Jadi memiliki karakter seperti Kristus, yaitu rendah hati. Jadi kita ini harus selalu belajar rendah hati. Jadi kalau ada orang dalam gereja tidak bertambah rendah hati, itu nggak berpadanan dengan panggilannya. Saudara dan saya wajib hidup seperti Kristus kan? Bagaimana Yesus hidup? Dia hidup dengan rendah hati. Berarti saudara dan saya wajib untuk rendah hati. Betul atau tidak? Bilang gini, karena saya dan kau ada di dalam Kristus, saya dan kau wajib rendah hati. Kasih tahu dulu. Ya, iya. Lebih berat lagi, ditambah lagi sedikit ini. Karena saya dan kau sebanyak yang saudara bisa, ya wajib hidup seperti Kristus. Wajib rendah hati. Bilang ya. Jadi kita ini orang-orang yang harus makin hari makin rendah hati. Saya mau ngomong ini saudara, serius. Ini saya tadi malam nggak bisa tidur. Saya mau khotbah tentang ini rendah hati. Saya tadi malam nggak bisa tidur. Saya punya masalah tadi malam. Jadi jam berapa itu? Maaf, saya punya mobil trek ada. Jadi ada sopirnya yang bawa di Pulau Luar. Jadi malam dia telepon saya, Pak, bos, besok saya mau store. Saya bilang, dia store, dia kasih tahu. Ini dia udah nggak store. Perjanjian kita kan store setiap minggu sekali store. Ini udah 3 minggu nggak store. Jadi dia telepon, besok saya mau store. Iya, dia kasih saya bon. Dia ini dasar orangnya, ya itulah cara Tuhan bekerja. Jadi dia kasih saya bon bread yang dia belum tagih, tanggal ini. Ya, jadi saya bilang, kau mau store berapa? Kau bilang berapa? Ya segini. Kemarin kan kau kasih saya bon bread segini. Dan kemarin saya ketemu kau di jalan, kau lagi buat lagi ini. Dia bilang, enggak bos, enggak 2 itu saja. Kau bilang itu 2 itu, saya bilang ini tanggal ini saya kasih lihat. Kau kasih ini tanggal bon breadnya, ini tanggal ini. Kemarin ya tanggal 5 saya pulang dari Manokwari, saya ketemu kau di jalan, saya telepon kau. Ya bilang ini saya lagi buat ini pakai mana? Ke Tambrau mana itu. Ini saya, berarti kan minimal 3 kali. Dia bilang tidak Pak, itu salah tanggal. Ya. Saya bilang ini, gimana? Malah dia marah-marahin saya. Dia maki-maki saya. Saya bilang gini aja, oke lah kalau begitu gini aja. Kamu nggak usah sekolah. Kalau kamu anggap kamu perlu. Kamu nggak usah sekolah. Daripada kita ribut gara-gara itu, kamu nggak usah sekolah. Tapi mobil saya kamu kembali aja. Dia bilang, dia marah-marah, tanpa marah-marah. Dia bilang, jadi bos menganggap saya apa? Betul. Jadi, ya bagaimana saya nggak ngaku ibu saya? Ini jelasin kau bilangnya. Tanggal 29, tanggal 2, kau sudah ada bon breadnya. Kau udah kasih ke saya. Sudah WA ke saya ini bon breadnya. Tanggal 5 saya ketemu dengan kau. Berarti 3 kali kan? Dia bilang, tidak, itu salah tanggal. Saya bilang, udah daripada begitu ya udahlah apa-apa. Daripada kita ribut, ya supaya kau dengan saya baik-baik aja. Udah saya suruh anak-anak mobil sekarang. Malam-malam, jam 9 malam, saya suruh anak-anak yang mobil.
Ya, saya bilang udah nggak usah kampus. Jadi kita baik-baik. Jadi orang kurang ajar. Tapi besok pokok pada malam buat nih. Besok pokok sabar nih. Wih. Saya doa Tuhan ini kesalibnya saja. Ya, udah apa? Tidak mudah, tapi terbiasa. Ya, benar. Tapi saya berjuang. Mau hidup seperti itu. Sampai saya biasa kalau malam saya nggak banyak minum air putih. Tadi malam 3 botol air putih sudah habis. Iya, kadang katanya dokter bilang kalau malam itu nggak boleh terlalu banyak minum air putih. Tapi kalau siang boleh, kalau malam jangan. Jadi saya tidak banyak. Itu tadi malam sih 3 botol. Sakit itu permudik barat sudah AC itu sudah AC. Ya, pendeta juga jadi pendeta sama seperti saudara, punya perjuangan yang sama untuk belajar untuk hidup seperti Kristus. Setelah apa? Sebenarnya orang ini udah lama saya mau kasih berhenti, cuma dia selalu bilang, bos kasihan bos, saya punya anak lagi kuliah. Jadi mobil ini dari dulu saya sudah mau jual, karena memang saya sebenarnya nggak tujuan untuk punya mobil trek untuk itu. Cuma kebetulan pernah ada kejadian, akhirnya punya itu. Tapi karena dia bilang gini, bos saya punya anak kuliah di Jawa, jadi kalau saya kasih rumah saya bilang kasih. Tapi punya baik-baik lah gitu. Tapi ini itu ongkosnya 1 kali ke Tangerang sampai ke PP itu bisa 5-6 juta. Dia sekarang saya itu 1 juta kosnya. Saya biasa aja, dia saya pikir yang penting masih ada kan gitu, yang penting anaknya bisa dulu. Tapi udah keterlaluan saya kasih selalu kayak gitu. Jadi terpaksa kan, tapi saya minta amat sama Tuhan. Kalau memang tindakan saya ini Tuhan berlebihan, tidak lagi seperti yang kau maafkan anakku. Aduh itu. Lupakan. Lanjut. Ya. Oke, yang berikut. Ini masih ada waktu tidak? Kalau di Sorong beres bunyi-bunyi. Kalau di Sorong di dos bunyi. Saya kadang-kadang pura-pura tidak mendengar. Nanti habis itu bawa bahasa lagi. Pak, ini tadi tidak ini. Sorry bos, sorry saya maaf. Karena belum selesai soalnya. Oke. Yang berikut, hidup seperti Kristus. Itu artinya juga apa? Ya, mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu yang disebut dengan murid Kristus. Ya, mengikut. Nah, kalau saudara mau paham tentang soal murid ini, saudara tadi senang itu seperti kayak apa? Perguruan silat atau pesantren. Semua santri-santri itu, mereka itu belajar untuk hidup sama seperti pimpinan pondok Saudi. Mulai dari ilmunya, rianya, semuanya pasti akan sama. Produknya pasti akan sama. Betul? Nah, itu yang disebut dengan murid Kristus. Harusnya gereja itu melahirkan orang-orang yang hidupnya sama seperti Kristus. Jadi, cuma gereja sekarang hanya berpikir gereja itu untuk diberkati. Ya, padahal waktu Yesus datang, pertama kali dia dicobai waktu dia puasa di padang gurun, apa yang iblis tawarkan kepada dia? Kalau kau bisa rubah roti ini, seluruh isi dunia ini apa akan berikan kepada? Kalau kau lapar, pokoknya kayak gitu saja. Pokoknya salah satunya di antara 3 itu rubah batu jadi roti, yang kedua jatuhkan diri dari hubungan malaikat kita, yang ketiga kalau kau cukup menyembah seisi dunia ini akan kuberikan pada Yesus. Tolak semua. Pertanyaan saya, kenapa Yesus menolak? Karena dia mau berpadangan dengan panggilan. Banyak orang mengabaikan panggilannya dan menerima tawaran-tawaran yang ada di dalam dunia, termasuk gereja Tuhan. Ya, coba aja sekarang zaman politik. Ya kan? Banyak yang datang zaman politik itu.
Saya didatangi. Oh, shalom, shalom. Masuk Pak, masuklah dia beliau. Kenalkan Pak, saya ini dari mana? Kami dari Provinsi. Oh, puji Tuhan. Bagaimana itu? Ada kabar baik? Saya bilang, ya gini Pak. Bapak ada perlu apa? Maksud Bapak apa? Ya, gereja ini perlu apa? Saya bilang, gereja atau saya? Kan beda. Keperluan gereja, keperluan saya. Ini Bapak tanya, keperluan gereja atau keperluan saya? Bisa dua-dua Pak. Oh, kalau gitu saya mulai dari gereja ya, saya bilang. Ini gedung saya Pak. Yang kau lihat tuh lantai 4 itu tuh kantor. Di belakang ini saya mau bangun gedung ibadah 2 lantai. Dananya 6M. Saya bilang 6M. 6M saya bilang. Saya bilang 6M. Kan nggak jawab, jadi saya 6M. Ya, oke, itu gereja. Kemudian saya pribadi, saya ini masih tinggal di Pastori, belum punya rumah. Jadi saya pengen punya rumah, dan saya pengen punya rumah minimal harga 2M. Saya mau punya rumah 2M. Kan kebetulan, mumpung ada yang tanya kebutuhan. Jadi udah, saya pengen punya rumah, karena anak saya itu pengen. Kalau ada rumah, ada kolam renang, ada apa. Jadi mumpung ini, karena anak saya sudah pada dulu punya rumah, ada kolam renang, saya bilang, ya kolam ikan aja cukup. gitu. Lalu dia bilang gitu, maksudnya gini Pak, maksudnya ya sekarang ini dalam ibadah. Oh gitu, saya berturun lagi. Oke. Oh berarti bukan bangunan. Ya sekarang itu benar ibadah. Oh ya, oke, kalau gitu saya mau ibadah. Saya mau pasang LED di sini. Saya punya gereja itu harganya 750 juta. Walaupun nggak sampai ke sana, kan ada juga 750 juta. Kan mumpung ada yang bisa membeli yang mahal. Saya mau yang 750 juta. Itu 6 kali 4. Baru kursi ini saya mau isi kursi baru ini 300. Satu kursi 500.000. Set alat musik yang sini sudah tua, jadi saya mau ganti itu semua itu. Jadi itu kurang lebih 250. Dia masih diam. Ada nggak Pak yang kayak gini? Gini aja Pak, saya lagi. Ya, saya senang kamu datang. Tapi saya bilang, kalau kamu bilang sama saya supaya gereja saya dukung kamu, saya nggak mau dukung kamu. Karena kalau saya yang ngomong, jemaat belum tentu pilih kamu. Jadi nggak ada gunanya kamu datang sama saya. Dan saya nggak mungkin bisa bilang jemaat untuk pilih kamu. Dan saya bilang, kalau kau datang ke gereja dan ada gereja yang bilang gereja kami dukung, dia dipukul. Jadi bagaimana Pak? Pulang dia. Sampai sekarang nggak ada kabar. Jangan sekarang gereja, semua datang. Oke, kami dukung Pak. Satu lagi datang, kami dukung Pak. Satu lagi kami datang. Pertanyaan saya, di mana panggilan gereja? Halo, di mana panggilan gereja? Kita punya fasilitas ada, tapi kalau kita di luar dari panggilan kita, untuk apa? Tuhan bilang kita punya isi dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita, apa artinya? Amin. Gak ada gunanya kan? Punya gedung mewah, fasilitas mewah, semua wah, gereja. Tapi kita di luar dari panggilan itu untuk apa? Jadi saya senang, saudara bangga dengan apa yang saudara bisa. Sekalipun gak sendiri yang orang punya, tapi yang paling penting kita semua sepadan dengan panggilan kita, berpegangan dengan panggilan kita hari kesehatan. Amin. Ya. Satu lagi izin terakhir. Yang berikut, hidup seperti Kristus. Ya, kita baca ini ayat terakhir. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Baca sama-sama 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, maka aku ialah melakukan yang dia yang manusia yang menyelesaikan pekerjaannya. Ya, 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apa artinya? Yesus bilang, fokus saya ada melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu untuk melakukan penuaian, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Gereja bukan ada hanya untuk beribadah. Beribadah itu hanya sarana untuk menjaga kita supaya kita tetap dalam performa yang ideal, menolong kita supaya kita tetap berada dalam kondisi yang fit, supaya kita mampu melakukan panggilan kita. Jadi kalau gereja hanya beribadah, tidak memenuhi panggilannya, itu gereja yang lumpuh, gereja yang mandul. Ya, gereja harus melihat di luar sana banyak jiwa yang perlu untuk diselamatkan. Tuhan, jangan gereja sibuk dengan ibadah dari pagi Senin sampai Sabtu, seluruh kegiatan dihabiskan untuk ibadah. Akhirnya apa? Kita nggak pernah lihat dunia di luar kita sana. Karena saking terlalu banyaknya kita ibadah, kadang-kadang kita jadi aneh-aneh. Kata orang bilang, cukup membuat kita semangat, membuat kita melalui panggilan kita kuat dan kita lakukan pekerjaan kita. Amin. Itu gereja. Makanya Tuhan bilang, aku datang melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Apakah pekerjaan Allah bagi dunia ini? Yaitu keselamatan bagi dunia ini. Jiwa-jiwa diselamatkan. Itu gereja. Jadi gereja jangan terlalu fokus ibadah pertemuan. Akhirnya kita nggak pernah lihat tadi tugas kita di luar sana. Tinggal dikasih makan terus, di ini terus, ya nggak kerja. Ya akhirnya apa? Kita kegemukan secara rohani, nggak bisa bikin apa-apa. Kalau gemuk itu nggak bagus. Saya ini udah turun kurang lebih ya 8 kilo, 9 kilo. Kenapa saya kasih turun badan? Jemaat saya bilang, Pak, Bapak kurus, kurang keren, kurang ganteng, kurang berbawa. Mukanya agak lisik, Pak. Kalau Bapak agak gemuk. Iya, kulihat saya ganteng, saya gemuk. Iya. Segar kalau saya gemuk. Tapi kau tahu, saya susah berdiri. Jadi kau pilih mana? Kau mau pilih mana? Mau lihat saya ganteng atau saya susah berdiri? Jadi saya tidak mau kasih turun. Karena saya lebih susah berdiri kalau udah duduk kan. Dari paksa saya harus kasih turun. Karena kegemukan itu buat kita nggak bisa beraktivitas. Dan banyak orang Kristen terlalu gemuk secara rohani. Ayat hafalannya terlalu banyak. Ya, sehingga ngomong tidak pernah selesai itu ayat diomongin terus. Akhirnya tidak bisa buat apa-apa. Saya pengen Bapak Ibu Saudara, kita mengerti panggilan kita dan kita menyelesaikan panggilan kita. Amin. Tuhan berkati. Semua bangkit berdiri. Aduh. Saya pengen ayat tadi kita hafal sekali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Semua bangkit berdiri. Tidak usah lihat lagi, harusnya sudah bisa dihafal. Barang siapa berkata ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 3, ya. Ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebutkan ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa berkata ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita jawab, karena saya ada di dalam dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan sekali lagi 3 ya. Karena saya ada di dalam dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kita sama-sama lalu Mas seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dan
Sebelum saya berdoa, saya beri kesempatan untuk setiap saudara meresponi firman Tuhan. Tuhan ingin setiap saudara dan saya hidup berpadanan dengan panggilan kita. Kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Kita dipanggil untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita dipanggil untuk hidup menjadi Kristus kecil dalam dunia ini. Melalui hidup kita, orang bisa mengenal Yesus yang ada di surga itu. Kalau saudara perlu minta ampun ke saudara, minta perlu dipulihkan, minta Tuhan pulihkan saudara. Kalau saudara perlu untuk diberi kekuatan, keberanian, saudara minta kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Setiap saudara yang meresponi firman Tuhan boleh angkat tanganmu di tempat sambil berdoa bagi engkau. Tuhan menolong setiap umat-Mu hari ini yang dengan rendah hati membuka hati mereka untuk meresponi firman-Mu. Aku berdoa Engkau menolong setiap mereka. Kalau mereka membutuhkan pengampunan karena mereka sadar mereka jauh dari panggilan mereka selama ini, Tuhan ampuni mereka hari ini dan Tuhan pulihkan mereka hari ini ya Allah. Kalau ada di antara mereka yang membutuhkan kekuatan, keberanian untuk mereka mau melangkah, untuk memenuhi panggilan hidup mereka, aku berdoa penuhi mereka dengan roh keberanian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah oleh-Mu Tuhan, mulai dari hari ini mereka akan bertindak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan di dalam gereja, di dalam keluarga, bahkan di tempat pekerjaan, bahkan dimanapun mereka ada. Mereka ada di sana Tuhan sebagai Kristus kecil ya Tuhan. Dan biarlah melalui hidup mereka orang bisa mengenal Engkau. Aku berdoa biar janji-Mu Engkau genapi bagi mereka. Engkau menyertai mereka ya Allah sampai kesudahan zaman. Dan tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dan pujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Bangun Pak Tony, Pak Agung, Pak Jeffrey dan seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan pembangunan gedung tempat ini yang mereka boleh gunakan saat ini. Hamba percaya ini hanyalah bagian kecil dari penggenapan rencana-Mu di dalam hidup mereka. Tapi ada tahapan-tahapan berikut yang Tuhan akan kerjakan melalui pelayanan mereka di tempat ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyertai mereka sampai hari ini, hamba percaya hari esok dan tahun-tahun yang ada di depan mereka, penyertaan yang sama, bahkan lebih daripada itu Engkau sediakan bagi mereka ya Allah, untuk mereka melakukan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka ya Allah. Dan biarlah melalui apa yang mereka lakukan, nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Aku berdoa biarlah Tuhan Engkau kuduskan tempat ini ya Allah dengan kuasa darah-Mu. Biarlah tempat ini menjadi tempat kesukaan-Mu ya Allah. Engkau berkenan ada di tempat ini. Dan biarlah dari tempat ini Tuhan akan ada mezbah yang dibangun ke hadapan-Mu ya Allah. Dan di atas mezbah itu akan ada korban-korban yang kudus yang senantiasa dipersembahkan kepada-Mu ya Allah, yaitu kehidupan yang berkenan kepada-Mu, jiwa-jiwa yang dibawa kepada-Mu, pelayanan yang dipersembahkan, pujian, korban syukur Tuhan yang senantiasa naik ke hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan aku berdoa biarlah tempat ini menjadi kesukaan bagi banyak orang. Karena tempat ini penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebenaran ya Allah. Dari timur, barat, utara, selatan akan datang orang-orang ke tempat ini. Orang-orang yang membutuhkan Engkau akan mencari Engkau di tempat ini ya Allah. Karena kehadiran-Mu senantiasa ada di tempat ini ya Allah. Dan orang-orang akan keluar dari tempat ini membawa kabar baik ke timur, barat, utara, selatan, bahkan ke kota-kota lain, bahkan ke bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang akan memberitakan kabar baik bagi banyak orang ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Jadikan tempat ini rumah pemulihan bagi banyak jiwa. Jadikan tempat ini sebagai Sion bagi Engkau, tempat perjumpaan antara Engkau dan umat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Semua mereka yang sudah terlibat di dalam pembangunan, segala pengorban mereka, jerih payah mereka, apapun yang mereka korbankan, aku berdoa Tuhan balaskan berlipat kali ganda bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita kemuliaan bagi Tuhan kita. Sambil mempersiapkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami di siang ini Bapa. Biarlah kami mau hidup berpadanan dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap hidup dalam terang. Kami mau tetap hidup seperti Yesus telah hidup dalam kami Tuhan. Dan melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus, mencari jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami di siang ini Tuhan Yesus. Engkau tambahkan nikmat, kebiasaan, otoritas Allah bercurah bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati usahanya, Kau berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Engkau yang disenangkan dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Sekarang kami dengan persembahan syukur kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Biarlah kami memberi dengan sukacita karena Engkau sudah lebih dulu memberikan kehidupan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lihatlah betapa baiknya
Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya sangat senang sekali sebab begitu baik kasih Kristus kepada kita. Sampai saat ini kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fajar Menghori sangat-sangat memberkati kita. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum saya berdoa dengan kasih Kristus, saya mengundang bagi Ibu Arni yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, boleh berdiri, kita di sana. Ya, Ibu Arni bukan orang asing bagi kita keluarga. Tuhan memberkati. Iya, juga di samping kiri kita ada Ibu Yuliana Tan dari Jayapura, orang tua daripada Ibu Siska. Kita beri salam. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya pribadi dan tim Dewan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Fajar yang sudah beri waktu untuk melayani kita, bahkan berdoa memberkati kita di tempat yang baru ini. Tuhan memberkati apa yang telah Bapak bagikan kepada kita. Satu pengumuman yang saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa nanti sore pukul 18 jam 6 sore saya mengundang untuk semua para pelayan, ya, para pelayan, semua para pelayan, untuk kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan bertemu bersama-sama dengan hambanya Bapak Pendeta Fajar, dan saya pikir ini sesuatu berkat yang telah Tuhan berikan lewat hambanya. Jadi saudara, kalau ada saudara-saudara pelayan yang tidak masuk hari ini, tolong diingatkan biar ada pada sore nanti. Ya, kita akan dibekali lagi dengan hambanya. Dan saya percaya tadi bahwa gereja tidak boleh kehilangan jati diri. Ya, gereja tetap merupakan gereja yang hidup, bukan gedung gerejanya, tapi gereja pribadi, eklesia kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita butuh nilai-nilai dari pelajaran firman Tuhan yang benar, dan itu akan disampaikan oleh hambanya nanti untuk setiap kita. Lalu kemudian pada esok harinya, hari Senin, kita akan ketemu lagi pada waktu yang sama pukul 18. Saya mengundang untuk kaum VMM dan kaum Sain, ya, kaum wanita dan kaum pria. Mari kita berkumpul. Bapak Pendeta Fajar juga akan menjelaskan tentang nilai-nilai daripada VMM dan Sain seperti apa, sehingga pertemuan kita bukan hanya sekedar jadi rame-rame gitu loh, ya, tapi kita tahu tujuan daripada VMM dan Sain itu seperti apa. Bukan hanya untuk ibadah-ibadah, tidak seperti itu. Kita GKPB tidak melakukan seperti itu. Tapi pertemuan kita, pertemuan tetap memiliki nilai yang benar. Nah, sebab itu, saudara-saudara, saya sangat berharap Ketua Sain dan timnya boleh mengundang Sain, Ketua VMM dan timnya boleh mengundang VMM. Kita bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ya, terima kasih untuk Nona Dewi Tua Putimai dan tim sudah melayani kita dalam pujian penyembahan. Bahkan Voice NDC sudah berbagi dalam pujian. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita kasih Kristus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab anugerah-Mu yang begitu besar yang telah Kau nyatakan kepada kami lewat Putra Natal Yesus Kristus tetap menjadi bagian daripada kami. Kami bersyukur dan terima kasih hadirat-Mu di tengah-tengah kami dari awal sampai dengan saat ini di dalam ibadah raya kami maupun sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kami semua, dan kehidupan kami sungguh memiliki nilai. Hidup kami boleh bermakna bagi kerajaan surga. Bukan waktu kami berada di dalam gedung ini Tuhan, tetapi pada saat kami berada di luar sana, hidup kami boleh berdampak. Yesus Kristus kelihatan dari setiap kehidupan kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan.
Ampuni kami Bapa, kalau hari ini kami masih keluar daripada jalur-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau kami masih berontak kepada kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba tetap bersyukur kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Fajar Mangori. Tuhan, terima kasih waktu yang telah beliau berikan kepada kami dalam kesibukannya yang begitu padat. Dia telah memberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan punya Bapak rohani yang senantiasa menuntun kami dalam kebenaran. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Berkati pribadinya dengan kebenaran-Mu ya Allah, sehingga dia pribadi menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bahkan spesial bagi keluarga gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kepercayaan yang Kau berikan bagi hamba-Mu kepada setiap kami. Dan pada saat yang hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir, hamba minta kasih Kristus turun melimpah atas setiap pribadi kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan yang mereka hadapi pada hari-hari ini, Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau lebih besar daripada pergumulan yang mereka hadapi. Sebab Tuhan mengatakan dalam nama Yesus, semua pergumulan aku perintahkan terlepas dari kehidupan umat Tuhan. Dan hamba melepaskan kebenaran firman Tuhan bagi umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau taat Tuhan, karena Engkau hidup dalam kami, maka kami harus hidup seperti Engkau hidup. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapak, hamba berdoa bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Yulianata yang ada bersama dengan kami dari Jayapura. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam aktivitas yang akan dikerjakan di Kota Manokwari, spesial dalam pengecekan kesehatannya. Kami percaya bahwa Tuhan berikan pemulihan kembali bagi Ibu Yulianata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi Ibu Arni yang baru bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami terima Ibu Arni sebagai keluarga dalam Kristus Yesus. Ibu Arni bukan orang asing bagi kami. Tuhan, kami berdoa kehadiran Ibu Arni bukan pertama dan terakhir, tapi Ibu Arni boleh ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami untuk belajar firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Ibu Arni dengan penuh damai sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba juga bersyukur dan terima kasih spesial bagi keluarga Berdikari, khususnya Ibu Dokter Ellen dan tim sudah memberkati kami dengan memajang pohon Natal bagi kami. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan kepada kami. Tuhan kembalikan itu berlipat kali ganda bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat waktu pada pagi hari ini dan di dalam pertemuan ibadah kami. Berkati semua saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Bahkan hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berencana untuk keluar dari Manokwari, untuk pergi berlibur, ketemu dengan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan, tibakan mereka berjumpa dan mereka boleh memiliki damai sejahtera. Waktu Tuhan mereka akan kembali dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Kekasih Kristus, saya boleh mengundang berdiri. Arahkan hati kita kepada Kristus dan terima berkat Tuhan. Pertolongan kita daripada Allah Bapa pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita dan telah mati bagi kita. Penghiburan kita daripada Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita hari ini kekal Maranatha.
dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah raya Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Kita akan jumpa pada minggu depan dalam waktu yang sama. Tetap semangat. Shalom, salam NDC.